Pernah nggak sih kamu mendadak merasa asing dengan orang tuamu sendiri? Coba ingat-ingat masa kecil kita dulu. Ayah adalah sosok pahlawan yang gagah, tegas, dan pelindung keluarga. Kemudian ibu adalah sosok yang mandiri, serba bisa, dan selalu punya jawaban untuk setiap masalah kita. Mereka adalah pilar yang begitu kokoh. Tapi waktu berjalan begitu cepat. Hari ini, saat kita melihat mereka, rambut mereka sudah memutih, jalannya sudah lambat, dan yang paling bikin kita sering mengelus dada, sifat mereka kok berubah drastis ya. Bapak yang dulunya tegas, sekarang kalau dilarang makan gorengan sedikit aja langsung ngambek, diem di kamar dan gak mau diajak bicara. Ibu yang dulunya sabar, sekarang sering banget cemas berlebihan. Kalau kita telat pulang 10 menit, teleponnya bisa belasan kali, persis seperti anak kecil yang takut ditinggal ibunya ke pasar. Bahkan kadang, hal-hal sepele bisa memicu drama. Minta ditemani kesana kemari, mogok makan kalau menunya nggak sesuai selera, atau mendadak jadi sangat sensitif dan gampang menangis hanya karena kita salah mengucap satu kalimat. Gak jarang, kita sebagai anak yang mungkin juga lagi stres dengan urusan kerjaan, rumah tangga, dan finansial jadi ikutan kepancing emosi. Kita sering membatin dalam hati, ya Allah, ibu sama bapak kok sekarang malah balik kayak anak kecil lagi sih, kenapa jadi susah banget dibilangin. Nah, kalau kamu sedang merasa di fase ini, tolong dengerin audio atau video ini sampai habis ya. Tarik nafas dalam-dalam. Di sini kita nggak akan menyalahkan siapa-siapa. Kita mau belajar bareng-bareng secara medis dan psikologis. Kenapa fenomena kembali jadi anak kecil ini bisa terjadi pada lansia. Dan percaya deh, setelah tahu rahasianya, kamu nggak akan melihat ngambeknya orang tuamu dengan kesal-kesal lagi, melainkan dengan rasa sayang yang jauh lebih besar. Pertama-tama, kita harus sadar dulu satu hal penting. Perubahan sifat ini bukan karena mereka sengaja ingin merepotkan kita. Ini adalah masalah biologis yang nyata. Di dalam dunia medis, tubuh manusia itu punya siklus yang unik. Kita lahir sebagai bayi yang lemah, tumbuh menjadi remaja, matang sebagai orang dewasa, lalu saat memasuki lansia, grafik tubuh kita kembali menurun. Mari kita bedah apa yang terjadi di dalam kepala orang tua kita. Yang pertama, penyusutan volume otak atau atrofi otak. Sama seperti kulit yang makin keriput dan otot yang makin kendur, organ dalam kita juga mengalami penuaan, termasuk otak. Secara medis ada istilah namanya atrofi otak. Perumpamaannya begini, bayangkan otak kita saat usia muda itu seperti spons pencuci piring yang baru, tebal, empuk, dan bisa menyerap air dengan cepat. Nah, seiring bertambahnya usia, spons ini lama-lama mengering, mengeras, dan mengecil. Nah, bagi otak yang paling pertama dan paling banyak mengalami penyusutan ini, namanya lobus frontalis. Posisinya ada di bagian depan, persis di balik dahi kita. Apa fungsi lobus frontalis ini? Disinilah pusat kendali manusia berada. Bagian inilah yang bertugas mengatur emosi, mengontrol logika, mengambil keputusan, dan mengerem perilaku kita. Saat kita dewasa, bagian inilah yang bikin kita bisa menahan diri. Misalnya kita lagi marah-marah sama bos, tapi kita bisa ngerem supaya nggak maki-maki bos karena kita pakai logika. Ketika orang tua kita menua, rem di lobus frontalis ini mulai blong atau aus. Makanya kontrol emosinya menurun drastis. Kalau mereka merasa kesal, mereka langsung tunjukkan. Kalau mereka merasa sedih, mereka langsung nangis. Mereka kehilangan kemampuan untuk menyaring emosi mereka. Itulah kenapa perilakunya jadi kelihatan impulsif dan kekanak-kanakan. Mereka bukan sengaja manja, tapi rem emosi di otaknya memang sudah tidak sefungsional dulu lagi. Yang kedua,
penurunan zat kimia otak atau neurotransmitter. Selain otaknya mengecil, cairan atau zat kimia yang mengalir di dalam otak juga berkurang. Zat-zat ini namanya serotonin atau dopamin. Perumpamaannya, zat kimia ini ibarat oli yang bikin mesin kendaraan berjalan mulus dan adem. Kalau olinya habis, mesinnya jadi cepat panas dan seret kan? Sama seperti orang tua kita. Karena kekurangan zat pembawa rasa bahagia dan rileks ini, suasana hati mereka jadi gampang naik turun, mood swing, gampang cemas, dan jadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Yang ketiga, gejala awal demensia. Banyak dari kita yang mengira demensia itu cuma sekedar lupa menaruh kunci atau lupa jalan pulang. Padahal, salah satu gejala awal demensia yang paling sering terlewatkan adalah perubahan kepribadian. Seseorang yang dulunya pendiam, tiba-tiba bisa jadi sangat cerewet atau suka menuduh orang lain. Misalnya, menuduh anaknya mencuri uangnya, padahal dia sendiri yang lupa menyimpannya. Ketika dituduh, kita sebagai anak pasti sakit hati kan? Tapi secara medis, itu adalah kerusakan sel otak yang membuat mereka kesulitan memproses realita. Mereka bingung dengan dunianya sendiri, dan rasa bingung itu berubah menjadi rasa takut dan curiga. Sekarang mari kita lepas jas medis kita dan kita coba pakai kacamata empati. Kita lihat dari sisi psikologis mereka. Bayangkan, kamu berada di posisi mereka. Selama 30 atau 40 tahun hidupnya, mereka adalah kapten kapal. Mereka yang mencari uang, mereka yang mendidik anak, mereka yang dihormati di lingkungan kerja, mereka yang memutuskan segala hal di rumah. Mereka merasa berdaya dan dibutuhkan. Lalu waktu pensiun tiba, anak-anak mulai menikah dan punya kehidupan sendiri. Rumah mulai sepi. Fisik yang dulunya bisa dipakai lari ke sana kemari, sekarang mau berdiri dari kursi saja lututnya sudah bunyi, krek, dan merasa nyeri. Disinilah lansia mengalami apa yang disebut dengan sindrom kehilangan. Dan ini adalah fase yang sangat berat secara psikologis. Kehilangan peran. Mereka yang dulunya tempat anak bertanya, sekarang malah sering dibilang, "Udah ibu duduk aja, gak usah ikut campur, biar kami yang urus." Kalimat yang niatnya baik dari anak ini sering kali tertangkap di hati lansia sebagai, "Kamu udah tua, kamu udah gak berguna lagi di sini." Kehilangan teman sebaya, satu persatu teman angkatannya, saudaranya, atau bahkan pasangannya meninggal dunia. Mereka mulai merasa antrean mereka untuk menghadap Sang Pencipta sudah semakin dekat. Rasa kesepian ini luar biasa mencekam. Kehilangan kemandirian fisik, mau ke kamar mandi harus dipapah. Mau makan, tangannya gemetar. Mau baca koran, matanya sudah kabur. Ketika seseorang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, apa respon alami manusia? Mereka akan merasa takut, cemas, dan tidak aman. Nah, cara lansia mengekspresikan rasa tidak aman ini seperti anak kecil. Anak kecil kalau takut kehilangan ibunya akan ngapain? Manja, nangis, atau malah bikin ulah biar diperhatikan. Begitu juga orang tua kita. Ketika mereka mendadak cerewet, melarang kita pergi, atau minta ditemani terus, itu adalah bahasa tubuh yang sebenarnya berpola. "Tolong temani aku takut sendirian di dunia yang makin asing ini." Karena fungsi komunikasi mereka juga ikut menua, lansia seringkali tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya dengan kalimat yang logis. Mereka menggunakan kode yang kalau kita tanggapi pakai emosi, jadinya malah berantem. Yuk kita coba bedah beberapa kode anak kecil dari orang tua kita dan apa arti sebenarnya secara kesehatan dan psikologis.
Kasus pertama, orang tua susah banget disuruh minum air putih atau makan makanan sehat. Kenyataan medisnya, seiring usia, indera perasa di lidah mereka mengalami mati rasa parsial. Makanan sehat yang hambar terasa seperti kertas bagi mereka. Ditambah lagi, sensor haus di otaknya sudah tumpul. Mereka benar-benar tidak merasa haus. Kodenya, makanan kamu gak enak, hambar. Ibu gak mau minum, gak aus. Arti sebenarnya, aku frustasi karena lidahku gak bisa ngerasain makanan lagi. Dan aku capek harus bolak-balik kamar mandi kalau kebanyakan minum karena kakiku sakit buat jalan. Kasus kedua, orang tua yang mendadak sering menuntut perhatian atau ngambek kalau anaknya sibuk. Kodenya, kamu sekarang udah sukses, udah lupa sama orang tua, pulang kerja langsung masuk kamar gak mau ngobrol. Arti sebenarnya, hari ini sepi banget di rumah nak. Ibu cuma nungguin kamu pulang dari pagi supaya rumah ini ada suaranya. Ibu kangen dianggap ada. Kasus ketiga, orang tua yang gampang marah untuk hal sepele. Kodenya, siapa yang mindah-mindahin barang ibu? Gak ada yang becus di rumah ini. Arti sebenarnya, aku mulai frustasi karena memoriku makin menurun. Aku takut kalau aku beneran udah mulai pikun, makanya aku marah untuk menutupi ketakutanku sendiri. Melihat contoh-contoh di atas, masih tegakah kita untuk membalasnya dengan bentakan? Masih tegakah kita untuk membalasnya dengan kalimat, "Ah, ibu, bapak, kayak anak kecil banget sih." Ingat, kita dulu saat anak-anak melakukan hal yang jauh lebih parah dari itu. Kita nangis di mall, guling-guling, kita ngompol, kita ngerusakin barang. Tapi tangan mereka yang kokoh saat itu selalu memeluk kita dengan sabar. Sekarang roda kehidupan berputar. Saatnya tangan kita yang menjadi pelindung bagi mereka yang mulai rapuh. Lalu sebagai anak, apa yang secara nyata bisa kita lakukan? Merawat lansia itu butuh strategi. Bukan cuman butuh sabar. Sabar saja bisa habis kalau kita nggak tahu caranya. Ini beberapa tips praktisnya. Yang pertama, jangan pernah berdebat logika. Kalau orang tua kita menuduh sesuatu yang tidak benar atau ngambek karena hal yang tidak logis, jangan didebat dengan argumen ilmiah yang panjang lebar. Ingat, rem logika di otak mereka sudah berkurang. Menang berdebat dengan orang tua tidak akan membawa piala apa-apa. Yang ada malah bikin dada mereka sesak dan sakit hati. Caranya, cukup validasi emosinya, lalu alihkan perhatian. Sama persis seperti kita menenangkan anak kecil yang nangis karena pingin beli mainan mahal. Kita alihkan perhatiannya ke es krim atau hal lain. Contohnya, kalau ibu menuduh uangnya hilang dicuri, jangan dijawab, "Gak ada yang nyuri bu, ibu tuh pikun." Jawablah dengan lembut, "Oh iya kah bu? Ya sudah, nanti coba adik bantu cari lagi ya di lemari." "Oh iya bu, tadi tetangga sebelah ngasih kue. Yuk kita cobain dulu di meja makan." Yang kedua, berikan mereka tugas kecil. Jangan potong semua peran mereka di rumah. Biarkan mereka tetap merasa dibutuhkan agar otaknya terus bekerja dan terhindar dari depresi. Contoh, minta bantuan bapak untuk menyiram tanaman di sore hari. Minta bantuan ibu untuk mengupas bawang atau melipat baju yang kecil-kecil. Saat mereka selesai melakukannya, ucapkan terima kasih yang tulus. Kalimat, "Wah, untung ada ibu yang bantuin. Kalau enggak, kerjaan aku enggak selesai-selesai." Itu adalah obat kebahagiaan nomor 1 buat lansia. Yang ketiga, ajak rutin mengobrol tentang masa lalu. Secara medis, lansia lebih mudah mengingat memori 30 tahun lalu dibandingkan memori 3 jam yang lalu. Itulah kenapa mereka suka mengulang-ulang cerita zaman mereka muda dulu. Jangan dipotong dengan kalimat, "Ah,
Ayah udah cerita itu 10 kali. Dengarkan saja. Anggap itu adalah terapi otak. Pancing mereka untuk menceritakan masa mudanya. Itu membuat mereka merasa dihargai dan mengaktifkan hormon-hormon bahagia di otaknya. Yang keempat, jaga kesehatan diri sendiri dulu. Merawat orang tua yang sakit atau lansia itu menguras energi yang luar biasa. Ada istilah namanya caregiver burnout. Stres akibat merawat orang sakit. Kamu tidak akan bisa menuangkan air dari teko yang kosong. Artinya, kamu tidak akan bisa memberikan kasih sayang kalau kamunya sendiri stres atau depresi. Kalau kamu mulai merasa ingin marah, ambil jeda. Minta bantuan saudara kandung atau sewa asisten untuk bergantian menjaga. Menjaga kesehatan mentalmu sendiri adalah bagian dari cara merawat orang tuamu yang baik. Teman-teman semua, ada satu kalimat indah yang mengatakan seperti ini. Kita tumbuh dewasa di saat orang tua kita tumbuh mengecil. Inilah siklus kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Dulu mereka adalah pahlawan yang mengajari kita cara berjalan, cara makan, dan cara menahan emosi. Sekarang saat tubuh mereka melemah dan sifat mereka kembali seperti anak-anak, itulah ujian cinta yang sesungguhnya bagi kita sebagai anak. Ketika mereka cerewet, ingatlah, itu adalah cara mereka melawan sepi. Ketika mereka gampang marah, ingatlah, itu adalah manifestasi dari rasa takut mereka akan tubuh yang makin ringkih. Mumpung mereka masih ada di rumah, mumpung wajahnya masih kita tatap, dan mumpung tangannya masih bisa kita cium, mari kita luaskan sabar kita. Anggaplah tingkah kekanak-kanakan mereka saat ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membalas semua kebaikan mereka di masa kecil kita dulu. Gak ada anak yang sempurna dan gak ada orang tua yang sempurna, tapi merawat mereka di usia senjanya dengan senyuman adalah hal bentuk ibadah terindah yang pernah ada. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan kelapangan hati untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Yuk abis nonton dan denger ini, kalau orang tua lagi di deketmu, samperin, peluk mereka, atau minimal buatkan mereka secangkir teh hangat. Sampai jumpa di konten kesehatan selanjutnya. Sehat selalu untuk kamu dan keluargamu. Bye-bye.